So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Sikap MGBKI menolak segala bentuk eksploitasi peserta pendidikan kedokteran. Kedepannya hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, pembulian, pemerasan, pemaksaan itu harus tidak ada lagi. Yang sangat krusial itu antara syarikat dengan kita, kami cek di lapangan ada beberapa maktab yang ada double. Janji damai kembali diumbar. Tapi dentuman serangan antara Iran dan Amerika Serikat belum juga pudar. Di tengah kabar Washington dan juga Teheran bersiap menandatangani nota damai dunia bertanya, ini diplomasi atau sekedar jeda sebelum eskalasi? Di negeri sendiri, seorang dokter magang di Jambi meninggal dunia. Diduga kelelahan setelah bekerja melebihi batas jam kerja. Pengabdian yang semestinya menyelamatkan nyawa justru merenggut nyawa. Belum selesai di sana, harga BBM kembali naik. Dexlite dan Pertamax Dex bahkan nyaris menembus Rp28.000 per liter. Di sisi lain, kisah perjuangan jemaah calon haji berjalan beriringan. Ada yang menabung puluhan tahun demi ibadah. Namun ada pula yang gugur dalam sistem yang terlalu menuntut. Buka pertanyaan besar tentang batas kemanusiaan. Saya Anita Dewi. Inilah Inside Story malam ini. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ibrahim Zulfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Sedikitnya 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya aset-aset mahal milik AS. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel
pasca sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini mengatakan Iran tetap terbuka untuk berdialog damai dengan Amerika Serikat. Namun perbincangan diplomasi ini tersebut juga dengan syarat Amerika Serikat harus berhenti melontarkan ancaman terhadap Iran. Konflik di Timur Tengah belum kunjung berakhir sejak 28 Februari. Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan damai putaran pertama di Islamabad, Pakistan pada bulan April lalu. Iran menolak perundingan putaran kedua dengan Amerika Serikat lantaran tuntutan AS dianggap tidak realistis. Meski begitu, Iran tetap terbuka untuk berdialog dengan AS. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut diplomasi dengan Amerika Serikat terbuka dengan syarat Amerika harus berhenti ancam Iran dan mengubah pendekatan ekspansionis atau strategi perluasan pengaruh dan wilayah untuk meningkatkan dominasi. Diketahui Presiden AS Donald Trump mengklaim perang melawan Iran telah berakhir. Namun Amerika tetap mempertahankan pasukan militernya di Timur Tengah dan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tidak puas dengan proposal baru yang ditawarkan Iran mengenai kesepakatan damai. Trump mengatakan hal tersebut ini setelah melakukan percakapan dengan Teheran. I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. Pemirsa, menjawab ketidakpuasan Trump soal isi proposal yang dikirim Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC ini menyebut Trump hanya memiliki 2 pilihan. Melanjutkan perang yang mustahil digelar atau setujui isi kesepakatan yang ditawarkan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menanggapi pernyataan Donald Trump soal ketidakpuasannya atas proposal perdamaian yang dikirim Iran. IRGC mengatakan ruang lingkup keputusan Amerika Serikat kian menyempit. IRGC bahkan menyebut Trump hanya memiliki 2 pilihan, perang yang mustahil atau ambil perjanjian yang disodorkan Iran. Sebelumnya Iran telah menyerahkan proposal perdamaian kepada Washington. Salah satu poinnya membuka Selat Hormuz, akhiri blokade oleh Amerika Serikat dan tarik pasukan Amerika Serikat di Lebanon. Alih-alih menerima proposal tersebut, Trump kembali menolaknya dengan alasan tidak puas dengan isi proposal. Trump bahkan menyebut tawaran Iran tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain tidak puas, Trump bahkan menuding ada perpecahan dalam pemerintahan Iran.
Pemirsa, meski sejak Senin 4 Mei 2026, Amerika Serikat telah memulai operasi militer atau Project Freedom di Selat Hormuz dengan tujuan mengawal kapal-kapal dagang yang melintas. Iran tetap melanjutkan untuk memblokade Selat Hormuz. Iran juga bahkan menekankan akan menenggelamkan kapal yang memaksa melintas di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran, Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Kapal masuk Hormuz dekat kawasan Jax. Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat pun putar balik. Garda Revolusi Iran berulang kali mengumumkan larangan bagi siapapun untuk tidak melintasi Selat Hormuz. Jika sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran telah berakhir, kini Trump justru bertekad ingin menghabisi seluruh sisa kemampuan pembuatan rudal yang masih dimiliki Iran. Amerika Serikat juga bahkan mengklaim telah menghancurkan 85% pembuatan rudal Iran. Iran's missile making capabilities has been eliminated. Correct. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. Sir, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could. Anggota Parlemen Iran menegaskan negaranya menolak pendekatan negosiasi yang saat ini dilakukan Amerika Serikat. Iran menyebut tawaran negosiasi yang diajukan Amerika Serikat ini hanya menguntungkan satu pihak. مذاکراتی است که یک طرفش پلیس آمریکاست و طرف دیگرش گردن آقای جورج فلوید که زیر زانوی اون پلیسه. ما اصلا چنین معادلی رو قبول نداریم. ما یک کشور قدرتمند هستیم و حوزه منافع امنیت ملی خودمون رو قویاً روش ایستادیم و الان هم مترصد دریافت. Di tengah narasi global yang sering terasa berlebihan dan penuh ironi, masih ada harapan bahwa dunia akan semakin bijak, menyaring informasi dan tidak mudah terbentuk oleh sensasi. Keputusan besar diharapkan kembali berdasar akal sehat dan diplomasi yang benar-benar mencari damai, bukan sekedar saling mengancam. Dan pada akhirnya ada keyakinan bahwa kebenaran dan kemanusiaan akan tetap menjadi arah yang menuntun dunia menuju keadaan yang lebih stabil dan adil. Sikap MGBKI menolak segala bentuk eksploitasi peserta pendidikan kedokteran.